Hari itu, panas terik nyaris membakar ubun-ubun. Jaka, kurir pengantar paket yang baru 3 bulan kerja di jasa ekspedisi, melintasi gang sempit di perkampungan padat. Peluh membasahi punggung seragamnya, tapi ia tetap sabar. 1 paket lagi sebelum pulang. Tulisan di labelnya aneh. Nama penerima tidak ada, hanya tertulis, untuk RT 04 RW 02, nomor 7. Tidak ada nomor telepon, tidak ada nama pengirim, bahkan logonya pun bukan dari perusahaan ekspedisi tempat Jaka bekerja. Kardusnya besar, berat, dibungkus lakban coklat tebal. Sampai di rumah nomor 7, Jaka sempat bingung. Rumah itu seperti tak dihuni. Pagar kayunya rapuh, halaman ditumbuhi semak tinggi, dan jendelanya tertutup koran usang. Ia memanggil beberapa kali, mengetuk pintu, tapi tak ada sahutan. Seorang ibu paruh baya muncul dari rumah sebelah. "Mas cari siapa?" "Paket, Bu. Katanya alamatnya ini. RT 04 RW 02, nomor 7. Si ibu langsung geleng-geleng. "Loh, Mas, rumah ini kosong sejak lama. Dulu pernah ada yang tinggal, tapi udah pindah entah kemana. Emang gak ada orangnya?" Jaka mengernyit. Ia memeriksa lagi label paket. Tapi benar, alamat itu yang tertulis. Ia berinisiatif menelpon kantor, tapi sinyal mendadak hilang. Beberapa kali dicoba, tetap nihil. Karena tak ingin membawa pulang paket yang gagal antar, Jaka meletakkannya di depan pintu rumah kosong itu. Ia ambil foto sebagai bukti, lalu kirim ke grup kantor. Namun, pesan itu gagal terkirim. Merasa janggal, Jaka akhirnya memutuskan untuk membawa paket itu kembali ke rumah kontrakannya. Rencananya besok akan ia laporkan ke kantor. Setibanya di rumah, ia menaruh kardus itu di ruang tamu, tepat di samping lemari kayu. Menjelang maghrib, hujan deras mengguyur kota. Jaka berselonjor di ruang tengah sambil menonton TV. Namun, suara gesekan seperti sesuatu yang bergeser di lantai terdengar dari arah ruang tamu. Awalnya ia kira tikus. Tapi lama-lama, suaranya makin jelas, seperti kardus diseret perlahan. Jaka bangkit, menyalakan lampu ruang tamu, dan mendapati kardus itu bergeser hampir 1 meter dari posisi semula. Ia mendekat, meraba kardusnya. Masih utuh, lakban tak terbuka. Tapi entah kenapa, udara di sekitar kardus terasa lebih dingin. Ia angkat kardus itu, beratnya masih sama, tidak berubah. Mungkin tadi naruhnya miring, jadi geser, gumamnya berusaha menenangkan diri. Malam itu, sekitar jam 2 dini hari, Jaka terbangun karena suara kerak-kerak. Seperti kardus dilipat-lipat. Suara itu berasal dari ruang tamu. Dengan langkah pelan dan mata masih mengantuk, ia menuju sumber suara. Dan di sanalah ia melihatnya. Kardus itu terbuka sedikit. Lakban yang tadinya menyegel rapat, kini robek. Celah kecil menganga di sisi kanan, dan dari dalamnya, tampak sesuatu berwarna putih kekuningan, seperti kain kusam yang terlipat. Jaka berdiri mematung. Matanya tak berkedip. Jantungnya berdebar cepat. Ia nyalakan lampu. Cahaya terang membuat isi kardus tak terlalu jelas terlihat. Tapi bau anyir samar tercium. Bau tanah basah, bercampur keringat basi. Kain itu sedikit bergoyang, padahal tidak ada angin. "Nggak mungkin ada orang dalam, kan kardusnya kecil," bisik Jaka panik. Tapi ia tak berani menyentuh atau membukanya lebih lebar. Ia mengambil lakban baru dari laci, lalu menutup kembali kardus itu dengan cepat. 2 lapis, 3 lapis, sampai seluruh sisinya kembali tertutup rapat. Setelah itu, ia dorong kardus itu ke pojok ruangan dan menindihnya dengan tumpukan buku dan galon kosong. Tidur malam itu tak tenang. Suara ketukan samar terdengar seperti dari dalam kardus. Kadang hanya sekali, kadang 2 kali. Tapi selalu diikuti keheningan yang mencekam. Keesokan paginya, Jaka berniat membawa paket itu kembali ke kantor. Tapi saat ia keluar kamar, langkahnya terhenti. Kardus itu sudah kembali ke posisi awal. Tidak ada tumpukan buku di atasnya. Tidak ada galon. Dan lakbannya
terbuka lagi. Dari celah itu, kain putih yang semalam ia lihat kini menjulur keluar. Sedikit lebih panjang. Dan di ujung kain itu, ada bercak merah kecoklatan. Jaka mundur perlahan. Nafasnya terengah. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Pesan dari kantor baru saja masuk. Jaka, tidak ada pengiriman ke alamat itu. Kami tak pernah kasih kamu paket seperti itu. Segera laporkan ke polisi jika ada paket mencurigakan. Dan tepat setelah pesan itu terkirim, lampu di ruang tamu padam sendiri. Kardus itu bergetar pelan. Seolah isinya ingin keluar. Sejak pagi, Jaka duduk di ujung ranjang dengan mata kosong menatap kardus yang kini diletakkannya kembali di ruang tamu. Satu-satunya yang ia tahu, ia tak bisa membuang benda itu begitu saja. Sudah 2 kali dibuang, 2 kali kembali. Kali ini, ia ingin mengawasinya. Ia duduk di sofa sambil merekam kardus itu dengan ponsel. 1 jam, 2 jam, tak ada apa-apa. Tapi saat ia memutar rekaman, kamera menangkap sesuatu yang matanya tak lihat. Sekilas, kain putih di dalam kardus terlihat bergerak sendiri. Bergeser perlahan, lalu diam. Jaka mulai takut. Ia kirim rekaman itu ke temannya, Anton, sambil menambahkan pesan, "Bro, gue ngerasa diganggu sesuatu. Paket ini aneh banget." Tak lama, Anton membalas, "Paket apaan? Gue gak lihat videonya. Cuma layar hitam." Jaka tercengang. Ia putar videonya lagi. Di ponselnya, rekaman terlihat jelas. Tapi saat dikirim, jadi gelap total. Seolah ada sesuatu yang tak ingin keberadaannya diketahui orang lain. Hari makin sore, dan Jaka mulai merasa diawasi. Ada perasaan seolah seseorang berdiri di belakang saat ia melangkah. Tapi begitu menoleh, tak ada siapa-siapa. Malam harinya, kardus itu mulai mengeluarkan bau busuk. Campuran amis dan tanah basah yang menusuk. Jaka menutup hidungnya dengan handuk, tapi baunya menembus semua. Ia coba membuka jendela, tapi angin malam justru membawa bisikan. "Buka, biar aku keluar." Bisikan itu tidak keras, tapi jelas terdengar di telinga. Jaka membeku. Tangannya gemetar saat meraih ponsel untuk merekam, tapi suaranya tak muncul lagi. Pukul 12 malam, lampu rumah mati mendadak. Jaka mengambil senter dan mengarahkannya ke ruang tamu. Kardus itu bergeser. Sedikit demi sedikit. Seperti ada yang mendorong dari dalam. Jaka lari ke kamar dan mengunci pintu. Tapi beberapa menit kemudian, terdengar suara seretan dari luar. Benda berat diseret di atas lantai keramik. Suaranya lambat, menyesakkan. Lalu, ada ketukan di pintu kamarnya. "To, to, to, Jaka." Suara serak, seperti dari tenggorokan yang penuh lumpur. "Jangan tutup aku." Jaka menutup telinga. Ia menangis. Dalam gelap, ia membaca doa sekenanya. Tapi ketukan itu tak berhenti. Bahkan terdengar semakin keras. Samp, suara itu hilang. Keesokan paginya, rumah kembali terang. Tak ada bekas kardus di ruang tamu. Tak ada bau busuk. Seolah semua hanya mimpi buruk. Tapi saat Jaka membuka pintu rumah, kardus itu ada di depan. Ditinggal rapi. Celahnya kini lebih terbuka. Dan dari dalamnya, menjulur seutas kain putih, bersama jari membusuk yang mencengkeram kain itu erat-erat. 2 hari sudah lewat sejak kejadian malam itu. Paket misterius yang sempat muncul di ruang tamu sudah dibuang oleh Reno ke tempat sampah depan gang. Tapi anehnya, sejak malam itu, suasana rumah jadi berubah. Udara di dalam rumah seperti lebih dingin dari biasanya. Lampu kamar mandi sering berkedip-kedip, meski baru diganti. Dan yang paling bikin merinding, setiap malam selalu terdengar suara kardus yang diseret di lantai keramik, pelan, seperti disengaja agar terdengar. Reno berusaha menyangkal semua kejadian itu. Dia pikir, mungkin cuma karena dia terlalu lelah, terlalu takut, atau terlalu paranoid. Tapi makin dia menolak kenyataan, makin sering kejadian aneh muncul. Seperti semalam, ketika dia baru saja tertidur, suara ketukan muncul dari arah dapur. 3 kali.
pelan, tapi cukup jelas untuk membuat jantung Reno melompat. Dia membuka mata, mencoba menenangkan diri. Pasti tikus. Atau angin. Tapi tikus tak mungkin bisa mengetuk pintu dengan pola yang teratur. Paginya, dia menemukan sesuatu yang bikin darahnya turun ke kaki. Di depan pintu dapur, ada jejak tanah basah. Bentuknya mirip tapak kaki, tapi tak sempurna. Seperti kaki yang sudah membusuk, berat, dan berlumpur. Jejaknya cuma 2, lalu berhenti begitu saja di tengah dapur, seakan pemiliknya lenyap di udara. Reno langsung menyapu jejak itu dan menyiramnya dengan pembersih lantai. Dia bahkan menyemprot ruangan dengan parfum, seolah bisa menyingkirkan bau tanah basah yang samar-samar mulai menetap di rumahnya. Siang itu, setelah mengantar beberapa paket, Reno pulang dengan perasaan lebih tenang. Dia berpikir, mungkin semua ini akan segera berakhir. Mungkin itu cuma paket iseng dari orang iseng. Tapi ketenangannya tak bertahan lama. Di depan pintu rumah, tepat di bawah keset kaki, paket kardus itu kembali. Reno terdiam cukup lama menatap kardus itu. Ukurannya masih sama, dibalut plastik coklat lusuh, tanpa label pengirim atau penerima. Hanya saja, kali ini, bagian atas kardus sudah terbuka sedikit. Ada sobekan kecil, dan dari dalamnya, Reno bisa melihat secarik kain putih yang terlipat kusut. Seperti kain kafan yang sudah lama terkubur. Tangan Reno gemetar saat hendak menyentuh kardus itu. Tapi ia urungkan. Otaknya berteriak agar dia pergi, lari, dan tak pernah kembali. Tapi rasa penasaran, rasa ingin tahu, menahan langkahnya. Siapa yang ngerjain gue, gumamnya. Apa ini kiriman orang iseng? Tanpa sadar, Reno mundur pelan. Tapi baru 2 langkah ia ambil, terdengar suara dari dalam kardus itu. Hahaha, seakan seseorang menyuruhnya diam. Reno terlonjak dan langsung masuk ke rumah, mengunci pintu dan semua jendela. Dia tak berani menatap keluar. Bahkan saat matahari masih menyala teram, rumahnya terasa seperti masuk ke dalam lorong gelap. Menjelang malam, Reno menyalakan semua lampu dan menyalakan TV dengan volume keras. Ia tak ingin mendengar suara-suara aneh lagi. Tapi suara itu tetap datang, kali ini dari dalam rumah. Seperti kardus yang digeser. Suaranya menggesek lantai, lalu berhenti. Hening. Lalu terdengar lagi, lebih dekat, lebih pelan, lebih menyeramkan. Dengan gemetar, Reno berjalan ke arah sumber suara, yaitu ruang tengah. Langkahnya pelan, napasnya sesak. Dan saat ia sampai di sana, kardus itu sudah ada di tengah ruangan. Terbuka. Kain putihnya menyembul keluar, basah dan bau. Dan dari dalam kardus itu, terdengar suara tangisan. Bukan tangisan bayi. Bukan juga tangisan orang dewasa. Tapi suara tangisan yang teredam, seperti seseorang yang terikat dan dikurung dalam ruang sempit. Suara itu lirih, pelan, tapi syarat penderitaan. Kenapa gue? Reno bergumam dengan tubuh yang hampir roboh. Dia mundur. Tapi saat memutar badan, dia melihat sesuatu yang membuatnya tak bisa bernapas. Di belakangnya, di ujung lorong menuju kamar, ada sesosok makhluk berdiri membelakanginya. Tubuhnya dibungkus kain kafan yang kotor dan robek. Kepalanya menunduk. Rambutnya basah meneteskan lumpur. Makhluk itu tidak bergerak. Tapi Reno tahu, itu bukan halusinasi. Dan ketika makhluk itu perlahan mengangkat kepalanya, Reno melihat wajah yang penuh luka, mata yang membusuk, dan senyum yang sobek dari telinga ke telinga. Pocong itu membuka mulutnya, dan dari dalamnya keluar suara serak, "Paket untuk kamu." Reno tidak tidur malam itu. Dia mengurung diri di dalam kamar, semua lampu dinyalakan, bahkan TV dibiarkan menyala tanpa suara. Suara kardus diseret dan bisikan lirih masih terdengar sesekali dari luar kamarnya, tapi ia memilih untuk tidak peduli. Dia hanya menutup telinganya dan berdoa dalam hati, berharap pagi segera datang. Namun, yang membuat Reno makin ketakutan adalah, kardus itu menghilang. Pagi harinya, ketika ia memberanikan diri membuka pintu kamar, ruang tengah rumahnya sudah kosong.
Tidak ada jejak tanah. Tidak ada kardus. Tidak ada kain putih. Seolah semua yang terjadi semalam cuma mimpi buruk. Tapi Reno tahu, semua itu nyata. Dia memutuskan untuk pergi. Libur kerja 2 hari, dan dia merasa butuh ketenangan. Maka ia mengambil ransel kecil, mengisi beberapa baju, dan mengunci rumah. Tapi saat ia hendak pergi, sesuatu membuat langkahnya berhenti. Di atas jok motornya, tergeletak kardus itu. Kini terbuka lebih lebar. Isinya mulai terlihat jelas. Ada tulang jari yang menonjol dari balik kain kafan. Reno mundur perlahan, napasnya tercekat. Dia tahu ini bukan sekadar teror biasa. Reno kembali masuk rumah dan menelepon satu-satunya orang yang ia kenal pernah mengalami kejadian mistis, pamannya, Pak Darto. Seorang pensiunan mandor proyek yang kini tinggal di pinggir kota, dan dikenal sering membantu orang-orang yang mengalami gangguan gaib. Tak butuh waktu lama, Pak Darto datang sore itu. Wajahnya langsung berubah tegang begitu melihat rumah Reno. Aura rumah ini udah berat, Ren. Kau bawa sesuatu yang bukan milikmu, katanya sambil melangkah masuk. Reno menunjukkan kardus yang kini ia taruh di teras belakang. Pak Darto tidak menyentuhnya. Hanya melihat dari jauh, mengangguk pelan. Ini bukan paket biasa. Ini wadah. Isinya, arwah yang pernah dikurung dan dibuang. Tapi ada yang salah. Kau membawanya ke rumahmu. Dan dia suka sama kamu. Reno menelan ludah. Suka? Bukan suka karena cinta. Tapi dia merasa, kau bisa jadi pengganti. Dia pernah dikurung. Disiksa. Dibuang hidup-hidup dalam kardus oleh seseorang. Dan sekarang dia mau tempat baru. Tubuh baru. Reno terduduk lemas. Terus saya harus gimana? Pak Darto mengeluarkan botol kecil dari tasnya. Isinya air bening yang katanya sudah didoakan. Lalu menaburkan garam di sekitar kardus. Jangan pernah buka kardus ini. Jangan lihat isinya. Jangan dengarkan suaranya. Dan jangan tunjukkan rasa takut. Itu yang dia mau. Malam itu, Reno dan Pak Darto berjaga di ruang tamu. Suara dari kardus kembali muncul. Bukan hanya gesekan, tapi tangisan. Tangisan perempuan. Lirih, sedih, dan memohon-mohon. Buka, tolong buka, aku sesak. Reno hampir berdiri, tapi Pak Darto menahan lengannya. Jangan. Itu bukan manusia lagi. Lalu terdengar suara langkah kaki dari arah dapur. Pelan. Menyeret. Seperti seseorang yang kesakitan saat berjalan. Pak Darto berdiri dan merapal doa pelan. Reno menggigil. Bayangan putih muncul di lorong. Sosok itu memakai kain kafan, tapi wajahnya bukan wajah utuh. Separuh terbakar. Matanya kosong. Dan di lehernya, tergantung label pengiriman yang sudah usang. Dia bukan minta tolong. Dia mencari gantinya, ucap Pak Darto pelan. Sosok pocong itu terus menatap Reno, lalu perlahan menghilang. Tapi sebelum lenyap, dia berbisik, paket belum dibuka. Malam itu menjadi malam terakhir Reno tinggal di rumah itu. Esok paginya, Pak Darto menyuruhnya pergi. Rumahmu sudah ditandai. Tapi kamu masih bisa lolos kalau cepat pergi. Reno pun pergi, meninggalkan rumah dan kardus itu. Tapi saat ia membuka jok motor untuk mengambil helm, kardus itu ada di sana. Lagi. Lebih terbuka. Dan kali ini, Reno melihat jelas, ada kepala manusia di dalamnya. Kepala itu membuka mata, menatapnya. Tolong, aku, di sini. Malam itu, Reno duduk di ruang tamu rumah Pak Darto, menatap kardus yang masih utuh di sudut ruangan. Rasa takut bercampur penasaran membuatnya gelisah. Satu persatu bayangan tentang sosok pocong yang muncul dari kardus terus menghantuinya. Pak Darto duduk di sebelahnya, wajahnya muram. Ren, kau harus kuat. Arwah itu bukan sembarangan, dia sedang mencari pengganti, ucap Pak Darto dengan suara pelan, namun penuh keyakinan. Reno mengangguk pelan, tapi bagaimana caranya? Aku takut. Pak Darto mengeluarkan botol kecil berisi air suci dan sejumput garam.
Ini akan menahan dia sementara. Tapi kau harus menjauh dari rumahmu, sebelum dia semakin kuat. Suasana malam semakin dingin, suara angin menyapu daun kering di halaman membuat hati semakin tidak tenang. Kardus itu perlahan bergetar. Suara bisikan lirih mulai terdengar, memanggil nama Reno, membuat bulu kuduknya berdiri. "Tolong, lepaskan aku," bisik itu menusuk telinganya. Reno merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Ia menoleh, tapi hanya gelap yang menjawab. Jantungnya berdetak lebih kencang. Pak Darto segera mengelilingi kardus dengan garam dan menyiram air suci sambil mengucap doa pelindung. "Tahan dia, Ren. Jangan biarkan rasa takut menguasaimu," kata Pak Darto. Tiba-tiba kardus itu bergerak, penutupnya membuka sedikit. Kain kafan putih lusuh mulai terlihat, perlahan membentuk sosok pocong. Matanya kosong, menatap penuh dendam. Tubuhnya yang terbakar dan penuh luka menambah kengerian malam itu. Reno berusaha berdiri, kakinya terasa berat. Dengan tangan gemetar, ia menggenggam botol air suci dan garam. "Aku tidak akan membiarkanmu mengambil jiwaku," katanya pelan tapi tegas. Pak Darto menggenggam bahu Reno, memberinya semangat. "Kita harus keluar dari sini, rumahmu sudah tertandai. Malam ini dia akan mencoba menguasaimu." Dengan susah payah, Reno mengangkat kardus itu dan melangkah keluar rumah. Udara malam terasa semakin dingin, menusuk sampai ke tulang. Saat pintu terbuka, kardus itu berdiri sendiri di halaman, terbuka lebar. Dalamnya, mata manusia menatapnya penuh kelaparan. Reno merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ia tahu arwah itu mengikutinya dan tak akan berhenti sampai mendapatkan yang diinginkan. Pak Darto berbisik, "Jangan biarkan dia menang, Ren. Kau harus bertahan dan mencari cara mengakhiri semuanya." Reno menghela napas panjang. Malam itu menjadi awal dari perjuangannya melawan kegelapan yang tak terlihat. Ia tahu, hidupnya kini menjadi taruhan dalam permainan yang penuh bahaya. Tak ada jalan lain selain bertahan sampai akhir. Sejak malam itu, Reno seperti terperangkap dalam jerat ketakutan yang kian hari kian mencekik. Suara bisikan dari kardus, yang dahulu hanya samar, kini berubah menjadi teriakan halus yang selalu muncul di sela gelap. Tidurnya tak pernah nyenyak. Setiap membuka mata, ia merasa ada sepasang mata kosong yang menatapnya penuh dendam. Pagi hari menjadi momen paling berat. Matahari cerah tak mampu mengusir bayangan hitam dalam benaknya. Ia berjalan ke warung dengan langkah gontai, mata terus melirik ke segala arah. Setiap suara kecil di sekitar terasa mengancam. Pak Darto datang pagi itu membawa perlengkapan ritual, kemenyan, dupa, dan segenggam bunga melati. Wajahnya serius, seolah menyimpan berita buruk. "Ren, kita harus segera membersihkan rumah ini. Arwah itu semakin kuat dan mulai merusak ketenangan hidupmu," ucapnya pelan namun tegas. Reno mengangguk, namun hatinya masih diliputi kecemasan. "Apa kau yakin ini bisa berhasil, Pak? Aku merasa dia sudah terlalu dekat." Pak Darto menyalakan kemenyan, lalu asapnya mengepul memenuhi ruangan. Aroma harum itu memberi ketenangan, tapi juga menandakan adanya perlindungan gaib yang mulai bekerja. "Ini hanya langkah awal. Kau harus waspada terutama saat malam. Jangan biarkan dia masuk ke dalam pikiranmu." Malam mulai datang dengan dinginnya yang menusuk. Suara-suara bisikan itu muncul lagi, lebih jelas dan menggema. Dari balik jendela, bayangan putih berkelebat cepat. Reno merasakan jantungnya berdegup keras. Ia tahu itu bukan imajinasinya. Saat malam semakin larut, Reno terbangun karena merasa ada yang menarik kakinya. Dalam kegelapan, kain kafan putih mulai melilitnya pelan tapi kuat. Suasana mencekam membuat napasnya tersengal. Dingin yang menusuk sampai ke tulang membuat kulitnya seperti tersayat ribuan jarum halus. Dengan sekuat tenaga, Reno mencoba melepaskan diri. Ia mengingat air suci dan garam yang selalu dibawanya. Dalam gelap, ia menggapai botol air suci dan menyiramkan ke kain kafan yang membelit tubuhnya. Asap dan aroma khas air itu menguar, kain kafan sedikit mengendur. Ia segera melemparkan segenggam garam ke arah kain yang membelit.
Kilauan cahaya kecil muncul, membuat pocong mundur perlahan. Nafas Reno tersengal, tubuhnya gemetar hebat, namun malam itu ia berhasil bertahan. Pagi harinya, Pak Darto memeriksa kondisi Reno. Ini baru permulaan, Ren. Kau harus terus kuat dan jangan menyerah. Arwah itu sedang mencari celah, dan kau adalah satu-satunya yang bisa melawannya. Reno menatap jauh ke depan, tekad di matanya menyala. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, bahkan baru saja dimulai. Setiap malam akan menjadi medan tempur melawan bayangan kelam yang terus mengintai. Tapi kali ini, ia berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan membiarkan kegelapan menang. Ia harus bertahan demi hidupnya, demi jiwanya. Karena jika ia kalah, tak ada lagi yang tersisa. Malam itu, di balik remang lampu kamar yang temaram, Reno masih terjaga. Hatinya bergelora, pikirannya tak tenang. Bayangan pocong yang terus menghantui tidurnya sudah berubah menjadi teror yang nyata. Sosok kain putih lusuh itu seolah melekat dalam hidupnya, tak bisa ia hindari. Setiap kali matanya terpejam, sosok itu datang, mengulurkan tangan dengan tatapan kosong penuh dendam. Reno tahu, ia harus mencari jawaban. Apa sebenarnya yang mengikat arwah itu pada rumahnya? Mengapa pocong dalam kardus itu memilihnya? Pagi yang kelabu menyambutnya dengan dingin menusuk. Ia memutuskan untuk menemui Pak Darto, sang dukun kampung yang selama ini membantunya. Di beranda rumah Pak Darto yang sederhana, mereka duduk berhadapan. Wajah Pak Darto terlihat serius, raut matanya penuh perhatian. "Pak, aku harus tahu. Kenapa arwah itu terus menggangguku? Apa aku ada kaitannya dengan masa lalu rumah ini?" tanya Reno dengan suara penuh harap. Pak Darto menghela napas panjang, kemudian mulai bercerita, "Kadang, arwah yang gentayangan itu adalah jiwa yang terluka. Mereka terikat pada sesuatu yang belum selesai, atau dendam yang terpendam. Bisa juga ada peristiwa kelam yang tersembunyi dari sejarah resmi." Reno mengerutkan dahi. "Tapi aku tidak pernah dengar ada kejadian buruk di rumah ini. Keluargaku juga tidak pernah cerita apa-apa." Pak Darto menatap Reno dengan mata penuh waspada. Cerita lama kadang tersembunyi di balik bisu orang-orang sekitar. Ada yang takut mengungkapkannya, ada juga yang melupakannya. Kita harus menggali lebih dalam. Mungkin ada saksi atau orang tua yang tahu rahasia itu. Dengan langkah berat, Reno mengikuti Pak Darto ke desa sebelah. Mereka menemui Buwati, wanita tua yang sudah puluhan tahun tinggal di sekitar rumah Reno. Wajahnya keriput dan lelah, tapi matanya menyimpan kewaspadaan. Saat Reno menyebut alamat rumahnya, wajah Buwati berubah. Ia menarik nafas pelan, lalu mulai bercerita dengan suara lirih. "Dulu, rumah itu milik seorang pria yang hidup sebatang kara. Dia meninggal secara tragis, tak ada yang tahu pasti penyebabnya. Konon jenazahnya dikubur secara tidak layak, dan arwahnya tak pernah tenang. Orang-orang yang tinggal di sana sering diganggu bayangannya," ujar Buwati. Reno dan Pak Darto saling berpandangan, merasakan beratnya cerita itu. "Ini mungkin arwah yang kau hadapi, Ren. Jiwa yang tak bisa beristirahat," kata Pak Darto pelan. Malamnya, mereka kembali ke rumah Reno. Suasana mencekam menyelimuti saat persiapan ritual dimulai. Dupa dan kemenyan dinyalakan, asap harum mengisi ruangan, membungkus mereka dalam keheningan yang penuh makna. Pak Darto memulai doa perlindungan, memohon agar arwah itu menemukan ketenangan. Reno mencoba menguatkan hati, walau rasa takut menggerogoti. Udara menjadi sangat dingin. Tiba-tiba, bayangan putih itu muncul lagi, lebih jelas dan menyeramkan dari sebelumnya. Tatapannya menusuk, kosong dan penuh dendam. Pak Darto segera menebar garam dan menyiram air suci. Cahaya kecil berkilauan mengusir bayangan itu, yang perlahan menghilang. Reno menghela napas panjang. "Apakah ini sudah cukup, Pak?" Pak Darto menggeleng pelan. "Ini baru awal. Arwah itu sangat kuat. Kau harus terus berjuang, jangan sampai ia menang." Reno merasa beban semakin berat. Namun kini ia tahu musuhnya bukan sekadar bayangan biasa, melainkan jiwa yang terluka,
haus akan balas dendam. Tekadnya tumbuh makin kuat. Hidup dan jiwanya bertaruh dalam pertarungan ini. Ia harus bertahan, apapun yang terjadi. Hari-hari Reno mulai dipenuhi rasa penasaran yang semakin dalam. Ia tidak hanya ingin bertahan dari gangguan pocong, tapi juga ingin mengungkap asal-usul arwah yang menakutkan itu. Kardus paket yang pertama kali membawa sosok pocong ke rumahnya kini menjadi simbol misteri yang harus dipecahkan. Setelah ritual malam sebelumnya, Reno merasa ada perubahan. Suara bisikan semakin sering terdengar, namun kali ini ia berusaha mencatatnya dengan teliti. Beberapa kata samar berhasil ia tangkap, seperti nama dan tempat yang tidak ia kenal. Ia percaya, di balik bisikan itu tersimpan petunjuk penting. Di sebuah pagi yang berkabut, Reno kembali menemui Bu Wati, wanita tua yang telah memberinya petunjuk berharga. Ia membawa kardus kosong yang dulu berisi kain putih lusuh itu. Bu Wati, apa ibu pernah melihat paket seperti ini sebelumnya? Atau tahu siapa yang pernah mengirimkan paket misterius ke rumah ini? Bu Wati memandangi kardus itu dengan tatapan kosong, lalu menggeleng. Namun sesaat kemudian, matanya membelalak seolah mengingat sesuatu yang lama terkubur. Ada cerita lama tentang kardus seperti itu, katanya pelan. Dulu, beberapa warga pernah menerima paket tanpa pengirim, terutama setelah terjadi kematian yang tak wajar. Mereka percaya, kardus itu membawa pesan dari arwah yang belum tenang. Reno semakin penasaran. Ia bertanya, apa pesan itu? Dan bagaimana cara menenangkannya? Bu Wati menarik napas panjang. Pesan itu bukan hanya kata-kata, tapi pertanda bahwa arwah itu ingin menyelesaikan urusannya. Biasanya, mereka yang menerima paket seperti itu harus mencari kebenaran di balik kematian yang menimpa arwah tersebut. Reno menyadari, ini bukan sekadar gangguan biasa. Ada sesuatu yang harus diungkap agar arwah itu bisa pergi dengan tenang. Kembali ke rumah, Reno mulai meneliti dokumen-dokumen lama yang ia temukan di loteng. Ia menemukan arsip kependudukan dan surat-surat yang tertumpuk debu. Dari sana, ia menemukan nama pemilik rumah sebelumnya, seorang pria bernama Harun, yang meninggal dalam kecelakaan tragis puluhan tahun lalu. Namun yang mengejutkan, tidak ada catatan resmi tentang keberadaan jenazahnya. Ini semakin menguatkan dugaan Pak Darto dan Bu Wati bahwa arwah Harun belum menemukan kedamaian. Malam itu, Reno memutuskan melakukan sesuatu yang belum pernah ia coba. Ia membuka kardus paket dan mengambil kain kafan putih lusuh itu. Dengan hati-hati, ia membawanya ke halaman belakang, tempat sunyi di bawah sinar bulan. Di sana, Reno memulai doa yang diajarkan Pak Darto. Suara lirihnya berbaur dengan desiran angin malam. Perlahan, udara di sekelilingnya berubah dingin, dan sosok putih muncul kembali. Namun kali ini, Reno tak lari ketakutan. Ia berdiri tegak, menatap arwah itu dengan mata penuh tekad. Harun, aku ingin kau tenang. Aku akan mencari kebenaran dan menuntaskan urusanmu, kata Reno pelan tapi tegas. Arwah itu menatap dalam-dalam, lalu perlahan menghilang, meninggalkan keheningan yang berat tapi damai. Reno tahu, perjalanan ini belum selesai. Namun dengan sedikit petunjuk yang terbuka, harapan untuk mengusir bayangan itu dari hidupnya mulai tumbuh. Kardus paket bukan hanya pembawa teror, tapi juga kunci rahasia yang harus ia pecahkan demi kebebasannya. Setelah malam penuh doa dan ketegaran, Reno berharap semuanya akan berlalu. Namun kenyataannya jauh berbeda. Malam itu, ketika ia mencoba beristirahat, suasana di rumah terasa berat dan mencekam seperti biasanya. Angin dingin berhembus masuk lewat celah jendela, membuat tirai bergoyang perlahan. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan keras dari ruang tamu. Jantung Reno berdegup kencang, napasnya tercekat. Ia menyalakan lampu, dan melihat kardus paket itu tergeletak di lantai, terbuka sedikit, persis seperti malam pertama ia menemukannya. Dengan tangan gemetar, Reno mendekat. Dari dalam kardus, kain putih lusuh kembali terlihat, tapi kali ini kain itu tampak basah seperti baru saja dicelup darah. Sebuah aroma busuk menyebar, menusuk hidung. Reno menahan mual dan berusaha tetap tenang.
Apa lagi yang kau inginkan dariku, gumamnya. Tiba-tiba suara serak bergema, seperti bisikan dari dalam kardus. Selesaikan, carikan keadilan. Reno menggigil. Ia tahu arwah itu semakin putus asa dan marah. Seolah semakin mendesak Reno untuk menggali lebih jauh rahasia kematian Harun yang selama ini tertutup. Ia mengingat kembali cerita Buati, tentang kematian tragis tanpa jenazah yang layak. Ini bukan sekadar gangguan, tapi teror yang mengancam nyawanya. Dengan tekad membara, Reno menghubungi Pak Darto untuk meminta bantuan segera. Mereka merencanakan untuk mencari lokasi penguburan Harun yang sebenarnya, mungkin ada sesuatu yang selama ini disembunyikan. Malam itu, Reno tidak berani tidur sendirian. Ia memasang lilin pelindung dan menjaga kardus paket tetap tertutup rapat, berharap arwah itu tidak kembali dengan amarah yang lebih besar. Namun, di balik ketenangan yang semu, Reno tahu waktunya semakin sempit. Arwah dalam kardus paket itu tidak akan berhenti sebelum semua terungkap. Ia harus berani menghadapi kegelapan dan menguak misteri yang selama ini terpendam. Malam itu, Reno dan Pak Darto membawa sebatang obor dan beberapa peralatan sederhana menuju sebuah hutan kecil tak jauh dari rumah Reno. Berdasarkan petunjuk lama dari Buati dan arsip yang ditemukan, disinilah kemungkinan jenazah Harun dikubur secara sembunyi-sembunyi puluhan tahun lalu. Udara malam terasa begitu sunyi, hanya terdengar desir angin dan suara langkah mereka yang perlahan menyusuri akar-akar pohon. Reno merasakan napasnya makin berat, bukan karena lelah, tapi ketegangan dan rasa takut yang bercampur jadi satu. Pak Darto menandai sebuah titik dengan garam dan mulai menggali tanah yang telah lama tak tersentuh. Tidak lama kemudian, cangkul mengenai sesuatu yang keras. Sebuah peti kayu tua dengan paku berkarat muncul ke permukaan. Dengan hati-hati, mereka membuka peti itu. Di dalamnya, Reno melihat tumpukan kain kafan yang menguning, dan di antara itu, sebuah benda kecil yang terbungkus rapi, sebuah kotak logam. Reno membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya terdapat surat dan sebuah medali kecil yang berukir nama, Harun. Surat itu berisi pengakuan dari seseorang yang dulu iri hati dan membenci Harun. Ia yang menyebabkan kematian Harun secara tidak langsung, lalu menyembunyikan jenazahnya agar kasusnya tidak terungkap. Reno membaca dengan tangan bergetar. Semua misteri dan penderitaan selama ini akhirnya mulai terjawab. Namun, ketika mereka akan membawa peti dan surat itu pulang, tiba-tiba angin malam berubah menjadi badai. Peti yang terbuka tadi tertutup dengan sendirinya, dan dari balik pepohonan, muncul sosok putih kain kafan yang kini tampak lebih jelas dan damai. Arwah Harun menatap Reno, bukan lagi dengan dendam, melainkan terima kasih. Suara lembutnya menyapa, terima kasih telah membebaskan aku dari penjara kelam ini. Reno merasakan hawa hangat menyelimuti tubuhnya. Perlahan, sosok itu menghilang di bawah angin malam, meninggalkan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keesokan harinya, Reno menyerahkan surat dan medali itu ke pihak berwajib. Kasus lama itu pun dibuka kembali, dan pelaku kejahatan akhirnya mendapat hukuman yang setimpal. Rumah Reno yang dulu penuh teror kini berubah menjadi tempat yang tenang. Kardus paket yang membawa teror itu akhirnya ia buang jauh-jauh, mengakhiri lembaran kelam dalam hidupnya. Namun Reno tahu, bahwa di balik setiap kisah horor, ada kebenaran yang harus diungkap dan keadilan yang harus ditegakkan. Arwah pun hanya ingin damai, seperti manusia biasa.